dan menemukan perbedaan antara ijazah Jokowi 1120 Ya. dengan ijazah yang mirip-mirip di situ. Ya, 1115, 1115, 1116, 1116, 1117. Ya. Ya. Salah satunya namanya Sri Murtiningsih. Betul. Salah duanya namanya Hari Mulyono. Hari ya? Mulyono. Salah tiganya lupa saya. Nah, Ya. itu ijazah yang berbeda ketika dibandingkan. Kalau kita bicara mengenai sebuah integritas yang benar ya, maka kalau misalnya dibandingkan semua angkatan tersebut, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Yes. Yang saya sebutkan perbedaan itu bukan informasinya, tapi misalnya tata letaknya. Ya. Sejak sidang pra peradilan pertama sampai yang keempat ini, kami selalu leading loh sebenarnya. Ya, leading dalam hal pembuktian terutama menghadirkan saksi dan ahli. Pada pra peradilan pertama kita dimenangkan. Pada pra peradilan kedua sesungguhnya yang namanya ahli dan saksi kita itu unchallenged, tidak bisa di-challenge. Ya. Kita menantang penyidik untuk menghadirkan saksi atau ahli yang bisa membuktikan minimal 2 alat bukti untuk mengenakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun. Tapi yang terjadi, ahli yang dihadirkan itu ahli yang menerangkan soal kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja, tapi tidak menjelaskan apakah perbuatan Mas Roy bisa dia kualifikasikan, bisa dia lihat sebagai unsur-unsur yang memenuhi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE atau tidak. Dan kemudian juga pada permohonan yang ketiga kita juga leading sesungguhnya, tapi kemudian putusannya dianggap kurang pihak, ya kan? Nah, yang keempat ini kita juga leading. Coba lihat, mereka tidak menghadirkan ahli yang bisa membantah ahli kita, padahal kita menghadirkan 2 ahli yang membenarkan semua dalil kita bahwa yang namanya pencekalan tidak sah. Saya ulang lagi, bahwa yang namanya penetapan tersangka tidak sah, bahwa penggunaan rezim ya KUHP yang berbeda itu juga tidak sah dan sudah diputuskan dalam persidangan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan selah. Jadi karena itu kita berharap bahwa unsur non yuridisnya tidak terlalu besar yang menghinggapi hakim tunggal pra peradilan ini, sehingga secara objektif, secara legal perspektif mudah-mudahan permohonan ini dibenarkan dan dimenangkan. Sudah tiba pada saat yang berbahaya, Mas Roy akan artisnya memperlihatkan kaos dulu. Nanti dulu. Ya. Baik. Oke. sini Mas Roy. Oke, tengah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya tadi memang terlihat baru datang. Sebenarnya tidak. Saya udah menunggu lama karena ruangannya kecil. Maka saya dengarkan desain mendapatkan update dari teman-teman semua bahwa ini kita nunggu ahlinya dulu. Dan ternyata ahlinya tidak ada. Padahal sebenarnya kemarin saya juga berpikir, siapa lagi ya ahlinya ya? Kan pertama kali yang dihadirkan oleh ahli adalah Mas Aristo. Aristo malah waktu itu menguntungkan kami sebenarnya dengan mengatakan bahwa mereka adalah cacat formal. Dan saya ketemu kemarin ya, kita ketemu di acara, sekali lagi beliau mengatakan, iya itu cacat formal. Memang yang pertama soal pencekalan, soal penangkapan, penahanan dan digunakannya KUHP lama, KUHP lama dan KUHP baru. Kemudian yang kedua, ahli yang dihadirkan adalah Pak Prof. Effendi. Itu juga sebenarnya menguntungkan kami juga, karena tidak bisa ketika ditanya oleh Mas Gafur, tidak bisa menjawab tentang Undang-Undang ITE. Mengatakan, saya belum baca. Gimana ahli kok belum baca? Ya. Kemudian ahli yang ketiga yang dihadirkan adalah Pak Jayadi, Henry Jayadi yang kemarin juga dihadirkan pada saat sidangnya Dr. Tifa. Itu pun juga sebenarnya banyak keterangan menguntungkan. Nah, saya sempat berpikir, apakah ahli yang dihadirkan adalah ahli egalisir? Siapa tahu ahlinya ahli egalisir. Ya, yang orang yang pernah hadir di salah satu TV, ini ya, yang mengatakan egalisir, ya, mengatakan fotokopi itu bisa resmi kalau dicap di kantor pos, ya. Ternyata tidak. Nah, jadi ini kita tandaskan sekali lagi bahwa saya tadi memang begitu pasti tidak ada ahli, ya udah saya hadir karena untuk memastikan sekali lagi bahwa yang untuk membuktikan tuh harus ada 2 alat buktinya, 1 surat dan 2 keterangan saksi atau ahli. Jadi kalau nggak ada sebenarnya mereka nggak membuktikan apa-apa. Itu cacat sudah, tidak bisa membuktikan apa-apa. Nah, jadi sekali lagi kita memang hanya bisa berharap, ya gitu, dan juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, berikanlah hidayah kepada hakim tunggal pra peradilan ini, yaitu Pak Iketut Darpawan, agar berani memutuskan seperti sebagaimana putusan pra peradilan yang pertama. Itu beliau berani dan kita salut. Tapi jangan kemudian cari seperti pra peradilan yang kedua, cari timing, kemudian pra peradilan ketiga kurang pihak dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tambahkan, tadi ada juga keterangan yang sudah dibacakan, salah berapa dari beberapa nama itu ada nama-nama Mustoha.
Ya, ada nama Fronojiwo nih, ijazahnya Fronojiwo nih. No, udah ketemu. Nanti akan kita cek juga apakah ijazah ini yang untuk perbandingan ini memang layak atau tidak untuk diperbandingkan. Karena kalau ijazahnya dari Fronojiwo ini memang tidak termasuk dalam ijazah yang waktu itu sempat diteliti oleh saya, tidak termasuk diteliti oleh si yang sudah melarikan diri itu, pengkhianat itu, si Dr. Palsu omon-omon itu, Rismond ya. Karena ijazah ini nomornya memang tidak termasuk dalam nomor yang waktu itu ada di dalam nomor 1116 yaitu almarhum Hari Mulyono, 1117 adalah Sri Murtiningsih, kemudian Jokowi itu nomornya 1120. Ini di atas itu nomornya. Lah kalau di atas itu sudah jelas beda juga ijazahnya. Karena waktu itu sebenarnya saya lihat ijazahnya terdapat perbedaan. Letaknya, melesetnya itu juga beda. Jadi nanti akan makin menarik kalau ijazah Fronojiwo, kemudian ijazah Mutoha dan lain sebagainya. Nah, jadi ini akan makin menambah ya. Jadi dengan adanya pra-peradilan ini makin menambah adanya bukti-bukti yang insya Allah akan menguntungkan kita kalau kita masuk ke dalam pokok perkara. Jadi saya kira itu tambahan dari saya. Dan kalau kemarin kaosnya adalah orang tua. Nah, maka kita hari ini melihat bahwa sebelum jadi tua, orang itu ada pilihan. Yaitu apa? Tua itu adalah suatu keniscayaan, tapi dewasa itu adalah suatu pilihan. Ya, orang mungkin tidak menjadi dewasa, ya. Jadi tapi setiap orang tua itu pasti menjadi bocah dulu. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Apa yang dilakukan oleh kejaksaan dan juga oleh kepolisian ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah berperilaku tidak dewasa. Kenapa tidak berani menghadapi ini dengan menghadirkan saksi dan juga ahli? Apalagi kalau anak-anak, yaitu nanti anak-anak malah bisanya hanya bermain. Bermain apa misalnya? Bermain karet. Nah, ini kalau anak-anak itu mainan karet. Siapa anak-anak yang mainan karet? Yaitu anak-anak yang tidak pernah dewasa. Ya. Jadi wawancara sambil main karet gini. Ya, gini ya. Ini mainan karet. Siapa yang mainan karet? Saya hanya bilang mainan karet loh ya, tapi saya nggak nyebut siapanya. Oke, jadi kita hari ini melihat ketidakdewasaan ya pihak termohon dan juga turut termohon ya untuk kemudian menghadapi kita dengan tidak menghadirkan saksi dan ahli. Ya, itu saja sambil bermain karet. Oke. Ya, oke. Ada tambahan sedikit ya. Gini, Wabarakatuh. soal ijazah pembanding itu Nah. ya. Saya sambil main karet nggak? Boleh. Yang jelas pernah dilakukan oleh perbandingan oleh banyak orang, beberapa orang. Betul. Ya. Mas Roy pernah, Ya. kemudian Rismond pernah. Yang hanya mencorot waktu itu. Ya, ingat beberapa kan? orang yang pernah bilang ke saya pernah. Ya. Dan menemukan perbedaan antara ijazah Jokowi 1120 Ya. dengan ijazah yang mirip-mirip di situ. Ya, 1115, 1115, 1116, 1116, 1117. Ya. Salah satunya namanya Sri Murtiningsih. Betul. Salah duanya namanya Hari Mulyono. Hari ya? Mulyono. Salah tiganya lupa saya. Nah, Ya. itu ijazah yang berbeda ketika dibandingkan. Kalau kita bicara mengenai sebuah integritas yang benar ya, maka kalau misalnya dibandingkan semua angkatan tersebut, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Yes. Yang saya sebutkan perbedaan itu bukan informasinya, tapi misalnya tata letaknya. Ya. Tiba-tiba hurufnya ini keluar, ini tidak. Itu sering sekali dilakukan oleh Rismond. Bilang, Betul. wah itu mencelat, mencotot dan lain Mencorot, sebagainya kan. Nah, kalau misalnya ada ijazah yang berbeda, maka this is a big question. Ketika kemudian dibandingkan ada ijazah baru, bisa jadi identik. Tapi jangan lupa, identik itu sama-sama palsu juga bisa identik. Kalau misalnya direproduksi secara massal, Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.